Masih nuansa lebaran ini ya. Nuansa lebaran hijau-hijau. Baiklah, hari ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman. Saya kasih judul hari ini adalah Prisoners of Hope. Haleluya. Artinya apa? Tawanan yang berpengharapan. Amin. Amin. Kesannya waduh Pak, ini jadi tawanan. Kita akan lihat sama-sama dari beberapa ayat firman Tuhan yang kita akan pelajari bersama. Tapi saya mau mulai begini. Yang berbahaya dalam hidup, terkhusus orang percaya, bukan kekurangan, bukanlah masalah, bukan kekurangan, bukan apa lagi ya, bukan tantangan, bukan perang Iran dan Amerika dan Israel, bukan karena tetangga kita alis matanya baru, bukan itu yang berbahaya. Yang berbahaya adalah ketika orang percaya kehilangan pengharapan. Ya, ketika orang percaya tak ada lagi semangat hidupnya. Saya baca 3 hari yang lalu di Zefanya dikatakan begini, bersemangatlah. Kenapa sampai Zefanya tulis itu bersemangatlah? Karena orang sudah tak punya pengharapan lagi. Orang yang tak bersemangat pasti tak ada harapan hidupnya. Nah, maka hari ini kita mau belajar sama-sama, saling mulai dengan satu ayat. Baterai. Seperti itu. Pengharapan kita ada di mana, saudara? Kita baca satu ayat. Enggak? Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Amin. Siapa sumber pengharapan saya dan saudara? Allah. Haleluya. Sepanjang saudara punya Tuhan, saudara akan selalu punya pengharapan. Amin. Orang lain pengharapannya mungkin yang kelihatan, ya. Mungkin bapaknya punya lahan di Nusantara, berapa puluh hektar, 50 hektar, 100 hektar, atau mungkin emas. Mama kita ada 1 kilo, 2 kilo, emas lagi naik kan harganya katanya. Tetapi pengharapan kita bukan apa yang bisa terlihat oleh kasat mata, saudara. Firman Tuhan hari ini bilang begini, semoga Allah sumber pengharapan. Jadi bukan Tuhan, bukan Allah datang dan kasih pengharapan sama kita seperti pengharapan itu seperti remote ini. Bukan, Dia sendiri pengharapan saya dan saudara. Amin. Ada amin? Di dalam Dia, dan dikatakan apa? Rahasia yang selama ini berabad-abad tersembunyi itu adalah Christ in you. Amin. Kristus itu bukan di tengah-tengah kita dulu itu. Hari ini apa? Kristus di dalam kita. Berarti pengharapan itu ada di mana? Di dalam saya dan saudara. Jadi jangan bilang hari ini Pak Pendeta, udah nggak ada lagi harapanku. Salah. Hari ini pengharapan kita ada banyak, saudara. Ada amin? Hari ini apapun yang saudara pikir hari ini Pak nggak ada lagi nih Pak. Ini udah aku coba Pak. Kesini pintu tertutup Pak. Yang di sini digembok Pak. Apapun itu pasti masih ada pengharapan. Itu Pak jual dulu apa? Sah ya. Selalu ada harapan. Saudara, kenapa saya bilang begini? Saya mulai dengan ayat ini. Kita dipanggil, ya, ini tema khotbah kita hari ini. Kita dipanggil menjadi tawanan pengharapan, prisoners of hope. Saya ambil dari Zakaria 9 ayat 12. Kita baca sama-sama lagi ayatnya, saudara. 1, 2, 3 ya. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang Haleluya. Ceritanya saudara, orang Israel, ya, mereka selalu lepas, diserang orang, jadi budak. Mulai mereka lagi lupa Tuhan, diserang, ditawan,
setelah 70 tahun dilepaskan lagi. Sedikit saudara, saya mau katakan, kemarin ada yang masuk rumah baru. Ada satu perintah Tuhan, ketika engkau makan, minum, kenyang. Artinya apa? Ketika engkau sudah diberkati, satu perintah Tuhan, jangan lupakan aku, kata Tuhan. Orang Israel ini ketika mereka mulai menang perang, mereka satunya kelemahannya, lupa Tuhan. Mereka mulai cari tetangga negara lain, kok mereka punya patung ya, mereka bikin patung. Mereka sembah dewa-dewanya tetangga mereka. Hari ini saudara, ini juga pengingat bagi kita, karena kita pasti diberkati Tuhan, katakan amin saudara. Saya lihat jemaat terus dia nggak ada kok yang makin buruk, selalu naik dia terus. Satu perintah Tuhan, jangan lupa Tuhan. Ada amin? Jadi ini sama nih orang Israel nih, memang udah terjadi pengulangan aja. Tapi Tuhan bilang begini, kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh dengan pengharapan. Logikanya orang yang ditahan itu harapannya nggak ada. Ya, Pak Joshua pernah ke penjara? Pernah, Pak. Bagaimana wajah mereka? Ada harapan. Malu. Ketika kita datang awal-awal mereka belum kenal, malu. Apalagi kadang-kadang ada yang belum di briefing kan, Pak kasusnya apa Pak? Aduh itu makin malu lagi ya. Berapa tahun Pak di penjara Pak? Ya itu salah satu etika kita pengen ke penjara, jangan tanya kasusnya, jangan tanya berapa lama. Kalau dia mau cerita, puji Tuhan. Tapi mereka itu kehilangan pengharapan, kehilangan keberanian, dignity. Mereka malu. Dan kadang-kadang mereka hanya terjebak. Saya kadang-kadang ngobrol, dulu pelayanan di gereja. Ya kan? Semoga nggak ada dari gereja kita ya. Kita layan juga di penjara. Tapi mereka bilang, tapi ayat ini bilang, hai orang tahanan yang penuh dengan pengharapan. Berarti kita sedang ditawan, dipenjara oleh pengharapan. Artinya apa? Dipenuhi dengan pengharapan. Saya dan saudara hari ini dipenuhi dengan pengharapan. Katakan amin. Jadi tadi apa? Kristus di dalam kita, pengharapan memenuhi kita, mengelilingi kita. Penjara itu mengelilingi, membatasi kita keluar. Hari ini saudara, kalau engkau mau keluar dari pengharapanmu, ingat dirimu adalah tawanan pengharapan. Tak bisa kau keluar dari itu. Haleluya. Bukan cuma itu ya. Dikatakan pada hari ini juga aku memberitahukan, ini dia, ketika kita punya pengharapan di dalam Tuhan, bukan dipulihkan kembali, yang ini selalu diulang-ulang ini, bukan kembali ke titik nol. Aku akan memberi ganti kepadamu berapa? 2 kali lipat. Ini perjanjian lama, belum ada Yesus di sini. Yesus belum turun ke bumi menebus dosa kita. Dikatakan apa? 2 kali lipat. Hari ini Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu sudah datang ke bumi. Dia mati tebus dosa kita. Hari ini 2 kali lipat ini minimal. Pak, aku lemah Pak, sakit Pak. Tuhan tebus kesehatan minimal 2 kali lipat. Haleluya. Engkau rugi ditipu orang, minimal diganti 2 kali lipat. Itu terima. Itu yang membuat kita bersemangat. Pengharapan kita ada di dalam Tuhan. Haleluya. Dasarnya apa? Nah ini dia. Kita orang dunia sana berharap dasarnya adalah insya Allah. Moga-moga jadi. Nah kita dasarnya bukan insya Allah, saudara. Kita bukan seperti melempar mangga di malam hari yang kena kepala orang. Kita lempar ya. Kita ini pengharapannya jelas. Dasar kita adalah darah Yesus. Kita baca sama-sama. Satu ini ayat sebelumnya tadi. Kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Mengenai Allah. Dasarnya janji tadi bahwa engkau adalah tahanan pengharapan, engkau akan diganti 2 kali lipat adalah darah perjanjian Tuhan. Nah hari ini darah itu sudah tercurah, saudara. Itulah dasar kita berpengharapan. Hari ini saudara, pengharapan saudara bukan pengharapan kosong. Engkau sudah dibayar dengan darah yang mahal itu. Pengharapan sudah ditebus dengan darah yang mahal. Ada amin? Jadi bukan sekedar insya Allah, bukan.
pengharapan kita dasarnya jelas. Ya. Selanjutnya kita belajar sedikit ya bahasa Ibrani. Jadi tadi di ayat 12 bilang begini, kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh dengan pengharapan. Bahasa Ibraninya adalah tikva. Katakan sama-sama tikva. Tikva ini artinya selain harapan adalah tali. Oke. Jadi itu digambarkan, kalau bahasa Ibrani ini selalu penuh dengan gambaran. Jadi tikva itu seperti tali dia. Jadi bayangkan saudara jatuh dan saudara mungkin nyangkut gitu, dan saudara di tempat yang gelap nggak tahu lagi mau ngapain, tiba-tiba ada orang yang melepaskan tali dan saudara mau ditarik, itu memunculkan pengharapan. Maka hari ini kita akan sama-sama baca dari satu kisah seorang perempuan yang bernama Rahab. Kita buka Alkitab kita sekarang, nggak usah dari PowerPoint saudara. Alkitab saudara di handphone boleh, di Alkitab boleh. Saudara di Yosua pasal yang kedua. Yosua pasal yang kedua. Ayat yang ke-8. Yosua pasal yang kedua ayat yang ke-8. Kalau sudah dapat katakan amin. Amin. Amin ya. Oke, saya kasih konteksnya sedikit ya. Jadi pada waktu itu Yosua mengutus 2 pengintai. Kenapa 2 Pak? Yosua belajar. Dulu waktu diutus 12, 10 bicara negatif, hanya 2 yang bicara positif. Jadi dia belajar, dia betul-betul dipilih mana nih orang yang betul-betul dengar kata Tuhan. Jadi dipilihlah 2. Dan ini adalah pemimpin dari setiap sukunya. Jadi di 2 ini salah satunya adalah suku Yehuda. Nanti kita akan nyambung itu nanti. Jadi konteksnya itu diutus Yosua mereka untuk mengintai. Mereka masuk ke kota Jeriko sebelum mereka menyerang. Mereka masuk ke kota Jeriko dan apa yang terjadi ketahuan mereka. Oke. Mereka ketahuan, dikejar-kejar, mereka sembunyi di rumah seorang wanita prostitusi. Oke, itu konteksnya. Tetapi perempuan ini menyembunyikan mereka dan diselamatkan. Baru kita masuk ke ayat yang ke-8. Saya baca yang genap, saudara baca yang ganjil, oke? Saya baca duluan, ayat 8. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto. Ayat 9. Dan berkata, aku tahu rencanamu dan berdiri kepada kami, oke, mereka sudah mendengar dan kengerian katanya. Mereka gemetar, ketakutan. Ayat 10. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpah. 11. Perhatikan. Ini terjadi bukan baru sebentar Bapak Ibu. Kapan laut itu terbelah? 40 tahun sebelumnya. Jadi bayangkan setelah air laut dibelah Tuhan, kabar itu sampai ke Jeriko. Saya nggak tahu, mungkin dia masih kecil ini, mungkin mamanya atau neneknya menceritakan ini sama dia, bahwa ada satu bangsa yang kelihatan seperti menutupi padang gurun itu karena 3 juta orang, dan mereka, Tuhan mereka membelah laut. Dan Alkitab berkata, ketakutanlah mereka, tawarlah hati mereka. Bayangkan ya, si perempuan ini, dia tahu akan ada satu bangsa yang mendatangi mereka, dan ujungnya adalah kekalahan bangsa mereka. Tak ada lagi harapan. Dan dia tiap hari, sedikit. Saya sedikit kasih gambaran. Ini adalah sedikit gambaran tentang tembok Jeriko. Ini mungkin tidak tepat, tapi tembok Jeriko itu katanya besarnya di atas tembok itu bisa orang lomba kuda pakai apa yang ada, mereka kan dulu ada di belakangnya kan, seperti chariot kalau bahasa Inggrisnya, bisa lomba di atas.
Dan di dalamnya itu ada rumah-rumah di tembok-tembok itu. Jadi orang-orang tinggal di tembok itu, bayangkan besarnya. Jadi mungkin ada segede inilah lebar tembok itu. Oke, jadi tembok itu kuat. Tembok ini ya penuh dengan perlengkapan perang. Dan si Rahab tinggal di situ. Oke, dia tinggal di situ. Dan tiap hari dari jendela dia melihat ke padang gurun, dilihatnya kapanlah datang orang Israel ini. Dipenuhi dengan ketakutan, dipenuhi dengan keputusasaan. Kenapa? Kabar buruk sudah nyampe. Mereka akan datang dan menghabisi. Dan mereka sudah tahu, dia bilang apa? Mereka sudah tawar hati. Jadi sebenarnya yang diintai oleh Israel, ini pelajaran menarik buat kita. Israel ini kan mengintai. Mereka takut juga sebenarnya. Kayak mana lah ya? Mereka kan raksasa. Kita seperti apa? Belalang. Sementara si raksasa itu ketakutan. Kapanlah mereka datang? Habislah kita ini. Yang mau saya akan sampaikan saudara, musuh kita itu sekarang sedang ketakutan. Apa yang saudara takutkan hari ini, masa depan saudara, masa depanmu pun ketakutan menghadapi engkau. Gemetar dia mau datang hari ini. Itu yang pernah dikhotbahkan Pastor James kan. Mereka menunggu kita. Kenapa? Peperangan kita sudah selesai, katakan amin saudara. Firman Tuhan katakan dia yang berperang bagimu. Kalau kita tahu ini saudara, kita akan menjalani tahun 2026, 2027 sampai tahun berapapun itu, kita dipenuhi dengan pengharapan. Kenapa? Karena bukan kita kok yang berperang. Nanti kita akan baca lagi, ngapainnya orang Israel itu enggak berperang saudara. Ada amin? Jadi perempuan itu hidup, saya nggak tahu, mungkin 10 tahun, 20 tahun, dipenuhi dengan ketakutan, tak ada pengharapan. Selanjutnya ayat 13. Baca saudara yang ganjil 1, 2, 3, ya. Atau saya 12 dulu ya. Oh, saya 12 dulu ya. Saya baca dulu ya. Maka sekarang katanya, bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku satu tanda yang dapat dipercaya. Biasa ini kan, kasihlah tanda. Kadang-kadang kita pun ngomong sama Tuhan begitu, Tuhan kasih tanda kalau ini memang begini Tuhan. Mungkin kalau kita bicara jodoh, kasih tanda Tuhan kalau dia memang yang terbaik. Mungkin keputusan bisnis, kasih tanda Tuhan apakah ini keputusan yang tepat. Sering kita minta tanda. Barulah masuk ayat 13 tadi. Permintaannya adalah membiarkan ayah dan ibunya hidup. Wah, ini ya, bagus nih Rahab. Dia tak minta dirinya sendiri. Ini bicara penginjilan saudara. Ini bicara tentang evangelism. Bahwa bukan cuma aku, dia bilang apa? Ayah dan ibuku. Kemudian apa? Saudara-saudaraku yang laki-laki dan perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Saudara, hari ini bukan tentang saya dan saudara doang. Tuhan berkati aku Tuhan, Tuhan selamatkan aku. Mulai kita pikirkan saudara-saudara kita. Apakah ada saudara kita yang belum terima Yesus? Apakah ada yang belum terima keselamatan itu? Mungkin kita happy terus komsel ibadah tetangga kita. Jangan-jangan dia sudah menunjukkan diri, nggak pernah mau ibadah, nggak ikut komsel, menghakimi diri sendiri karena kegagalan dia di masa lalu. Saudara mulai Injil dia, amin saudara. Bukan hanya aku katanya, tetapi ayah dan ibuku, saudara laki-laki dan perempuan, dan semua orang-orang yang ada sama aku. Ayat 14 saya bacakan. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini, jangan bocorkan rencana kami ini, kata dia. Kata dua pengintai ini, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Ayat 15, saudara baca 1, 2, 3 ya. Kemudian perempuan itu menceritakan mereka jadi ya, sebab rumahnya itu letaknya di mana? Di tembok kota nih, kayak begini. Baru diturunkan talinya, mereka turunlah ke bawah ya. Kemudian ayat yang ke-16,
Berkatalah ia kepada mereka, pergilah ke pegunungan supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya sampai pengejar-pengejar itu pulang, kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu. 17, 1, 2, 3 ya. Oke, sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini dia, dibilang dia tandanya. Haruslah tali dari benang kirmizi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Seperti ini kira-kira. Kirmizi itu kayak nggak jelas ya. Kalau bahasa Inggrisnya ini dibilang apa? Scarlet. Scarlet itu apa? Merah. Turunkan tali yang berwarna merah. Kemudian apa? Kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu, kau kumpulkan di rumahmu. Oke? Jadi pokoknya nanti kami datang, waktu kami serang, kau kumpulkan mereka di rumahmu, bikin tali warna merah, keluar dari jendela, ikat di situ. 19, 1, 2, 3 ya. Saudara bicara tali tadi apa? Pengharapan, tikva. Tali tadi apa? Pengharapan. Pengharapan kita tadi gimana? Dasarnya apa? Darah Yesus. Warna merah menggambarkan darah Yesus. Ketika tali itu dijumbaikan, warnanya merah, maka waktu orang Israel datang, itu nggak diserang mereka. Dia dan seisi rumah yang ada, seisi orang yang di rumahnya itu akan selamat. Firman Tuhan berkata apa? Oleh karena engkau seisi rumahmu diselamatkan. Maka hari ini saudara, kita melihat rumah kita bukan sekedar rumah, saudara. Rumah itu bicara tentang tempat berkumpul, tempat pengharapan itu diikatkan. Pengharapan itu di dalam siapa tadi? Darah Yesus. Maka saudara, rumah kita tempat berkumpul, tempat memberitakan darah Yesus yang sudah tercurah, pekerjaannya yang sudah sempurna itu di kayu salib. Dan hari ini saya dan saudara memiliki pengharapan. Amin. Yang belum gabung Komsel, gabung. Haleluya. Pak Firman langsung senyum ya. Ini benar. Apakah engkau sudah mengikatkan tali pengharapanmu dalam darah Yesus? Apakah engkau merasa engkau bisa berjalan sendiri? Satu pengingat Tuhan tadi, jangan lupakan Ada amin? Belum gabung Komsel, hubungi siapa? Pak Joshua yang ketawa paling besar tadi dia. Pergi dia ke pantai kemarin aja ya. Oke ya. Selanjutnya ayat yang ke berapa tadi? Ayat yang ke-19. Saudara baca ya, 1, 2, 3, bukan, saya 20 ya. 20. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami, jika kamu bocorkan rahasia ini, apa katanya? Maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu yang telah kau suruh kami ikrarkan. 21, saudara baca, 1, 2, 3 ya. Seperti yang telah kamu katakan, demikian telah akan terjadi. Sesudah itu adalah suatu orang itu pergi, katakanlah mereka dan pergi. Oke, apa yang terjadi kemudian saudara? Maka Tuhan memberitahu kepada Joshua, Joshua, kau sekarang begini strateginya, nggak ada perang-perangan katanya. Terus gimana Tuhan? Bawa tabut Allah itu, kelilingi tembok Jericho 1 hari 1 kali. Dan pada hari yang ke-7 sudah 6 kali, 6 hari. Pada hari yang ke-7 kelilingi berapa kali? 7 kali. Dan yang ke-7 tiupkan sangkakala, maka tembok Jericho itu akan runtuh. Saudara, kita kembali lagi menjadi si Rahab. Saudara, tahu nggak apa yang dipegang si Rahab dari omongan orang itu, 2 orang tadi? Nggak ada apa-apa loh. Tak ada mereka bikin surat perjanjian, MOU, nggak ada. Yang dipegangnya adalah apa? Omongannya,
firman. Saudara, hari ini saya nggak bisa kasih jaminan kepada saudara. Apa buktinya, Pak? Apa tandanya, Pak? Yang saya mau katakan saudara, yang saudara bisa pegang adalah firman Tuhan, saudara. Amin. Maka itu saudara perlu pegang hari ini. Bukan karena kata saya, bukan karena kata Pak Jo, bukan karena kata Pak Niko, bukan karena kata Pak siapa lagi itu, kata Pak Netanyahu, bukan. Atau kata-kata Donald Trump. Apa kata Tuhan, itu yang kita pegang hari ini, saudara. Perempuan ini, si Rahab ini, sesudah itu terjadi beberapa hari, dia nggak lihat terjadi apa-apa. Dilihat lagi bangsa Israel keliling, mutar. Dia kan di tembok ini, lihat dia. Ngapain orang Israel? Apakah diingat orang itu dua janjinya? Tapi dia tetap pegang janji. Dan tahu saudara, sedikit cerita ya. Dari bangsa Israel itu, mereka ketika mereka berjalan itu, yang paling depan adalah suku Yehuda. Suku apa? Suku Yehuda. Kenapa? Yehuda itu pemimpin. Dia selalu ada di depan. Ketika bangsa Israel menyeberang sungai itu, bangsa Yehuda yang di depan naik kuda, dia katanya ketika mereka injak air itu, airnya belum terbelah. Ketika mereka masuk, ketika hidungnya udah mau kena hidung kuda itu, terbelah ya. Dan ini juga ketika mereka berjalan mengelilingi tembok Jericho itu, bangsa Yehuda yang di depan. Dan apa yang mereka pegang adalah tabut Allah. Jadi arti Yehuda itu apa? Siapa yang tahu arti Yehuda? Yehuda itu artinya praise, memuji Tuhan. Hari ini saudara, apapun yang kau hadapi, yang pertama duluan harusnya apa? Puji-pujian. Tuhan akan tolong. Tuhanku baik. Keadaanku belum baik, Pak. Macam mana aku mau memuji Tuhan? Puji Tuhan dulu, saudara. Sistem orang beriman bukan terjadi dulu baru memuji Tuhan. Kita orang beriman berjalan bukan karena melihat. Katakan amin, saudara. Kita karena percaya. Karena kita percaya jalan kita pasti ditolong Tuhan, maka kita bisa memuji Tuhan. Makanya dulu saya sering itu, Pak Jo ajarin. Kalian ya, katanya kata Pak Jo, waktu kalian cuci mobil itu, doakan mobilku akan jauh lebih bagus dari mobil ini. Kenapa? Ada pengharapan. Waktu nyapu halaman, dulu saya waktu siswa saudara, kan ini kan banyak pohon. Sebelum saya dengar itu, saya berdoa, tahu apa? Maunya mati pohon ini semua. Nyapu daun terus di sini. Kata Pak Jo, doakan rumah bukan jauh lebih besar ini. Saudara, tinggal konteks saudara apa? Jangan mau ikuti perasaanmu, jangan mau ikuti faktanya. Mulai omongkan apa yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidup. Ada amin? Jadi praise di depan siapa tadi? Yehuda. Mereka memegang apa? Tabut Allah. Tabut Allah itu apa? Itu menunjukkan hadirat. Ada kehadiran Tuhan di situ. Mereka meninggikan nama Tuhan. Siapa yang kita sering tinggikan hari ini? Apa yang kita obrolkan hari ini? Asal kita ngumpul, pusing kali awalnya. Kenapa? Istriku nggak berhenti ngomong, dia kayak radio rusak. Betul-betul rusak nanti dia kayak radio. Mulai omongkan hal yang baik, saudara. Mulai obrolkan hal yang bagus. Mulai bicara apa? Aku kesaksian hidupmu apa? Ada amin? Jadi si Rahab dilihatnya begitu dan dibikinnya tali itu, saudara. Dan Alkitab berkata di hari yang ke-7, ketika bunyi sangkakala itu dibunyikan, maka runtuhlah tembok Jericho. Dan menurut para ahli, ada satu bagian tembok dan ditemukan juga semacam peninggalannya itu, ada satu bagian yang gak rusak. Foto inilah, gambar inilah yang menggambarkan, saudara. Inilah rumah si Rahab, saudara. Dia dan seisi keluarganya diselamatkan, saudara. Kenapa? Karena dia tadi ada tali warna merah, darah. Perjanjian lama itu penuh dengan gambaran. Dia punya pengharapan di dalam Yesus. Hari ini
pengharapanmu menentukan keselamatan. Hari ini saya mau kita semua punya pengharapan yang kuat. Ada amin? Saya sedikit berimajinasi nakal sebenarnya. Saya ajak saudara mengikuti imajinasi saya. Kalau seandainya Rahab ini dulu ketemu malaikat, si Gabriel itu ngomong, Rahab, melalui engkau nanti Mesias penyelamat itu akan muncul. Nanti kau akan menikahi pangeran, dan pangeran itu akan punya anak. Nanti dari situlah keturunan Yesus Mesias itu. Kira-kira apa respon si Rahab? Ini ada kamera nggak ya? Ada ini prank nggak ini? Karena dia adalah pelacur, saudara, prostitut. Tetapi dibilang malaikat itu bahwa apa? Hei, kamu akan menjadi ibu ya dari keturunan yang menuju kepada Yesus. Dan kalau saudara lihat di kitab Matius di pasal yang pertama, nama-nama itu biasanya nama laki-laki semua. Hanya ada beberapa ada nama perempuan. Salah satunya adalah nama Rahab. Kenapa? Karena dia tadi menaruhkan tali pengharapannya di dalam Yesus. Haleluya. Jadi saudara nggak peduli latar belakang kita serusak apapun, masa lalu kita sekelam apapun, tetapi ketika kita punya pengharapan itu terjadi, saudara. Tahu nggak saudara, dia ketemu siapa? Nah, ini cerita menarik ya. Jadi dari dua pengintai itu, ini saya baca komentari namanya itu para ahli dipelajari. Dari dua pengintai itu, salah satunya adalah yang dari bangsa Yehuda, namanya Salmon. Salmon ini ketemu, dia yang berjanji, dan dia jatuh cinta sama si Rahab, menikahlah dia. Dari dialah lahir, ya, ada Obed, ada siapa lagi, Isai, baru lahirlah Daud. Ada satu lagi, 5 garis keturunan, saudara. Maka saya lihat, ya, segala Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bisa-bisanya si Salmon itu ketemu rumahnya si Rahab. Kenapa bukan rumahnya si Tuti contohnya, atau rumah si siapa lah? Kenapa rumah si Rahab? Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ada satu lagi saudara yang aku rasa hidupnya ngeri juga, namanya si Yakub. Tuhan ubah namanya jadi Israel. Jadi ketika Yusuf dijual, saudara, dibuang dia ke sumur, dia jadi budak, bapaknya udah putus asa, nggak tahu lagi gimana. Tiba-tiba mereka mengalami kekurangan, kekeringan. Apa yang terjadi, saudara? Akhirnya mereka pergi ke Mesir, kan? Ketika mereka pergi ke Mesir, mereka ketemu Yusuf, tapi mereka nggak mengenali Yusuf lagi. Yusuf akhirnya ambil Simeon, pulang kau, bawa si Benjamin, adiknya. Tahu saudara, saya bacakan ya Kejadian. Jadi kalau mungkin bahasa Bataknya nanti saya coba tadi memahami apanya bahasa Bataknya kalau dibilang si bapaknya si Yusuf ini ya. Di Kejadian pasal 41. Tadi saya sudah mulai ya. Ini dia. Pasal 42 ayat yang 36. Ini dia. Saya baca. Dan Yakub, ya ini Israel ya, ayah mereka berkata kepadanya, kamu membuat aku kehilangan anak-anakku Yusuf, tidak ada lagi, dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benjamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu. Tahu saudara, dia bilang ini abago yang mang, kata orang Batak ya. Kalau orang Cina mungkin bilang amsyong. Kacau. Kenapa? Dia kehilangan anaknya satu-satu. Tapi kalau kita baca pasal selanjutnya, tahu nggak pertanyaan Yusuf apa? Apakah bapakmu sehat-sehat saja? Yang dia nggak tahu ternyata penguasa itu adalah anaknya si Yusuf tadi yang hilang. Dan ternyata anaknya Simeon pun selamat. Dan Benjamin itu si Yusuf hanya pengen melihat bahwa adiknya tidak dibegitukan oleh abang-abangnya, karena mereka dari ibu yang berbeda. Dan saudara tahu ternyata apa?
mereka semua diselamatkan. Tuhan turut bekerja. Seolah-olah kadang-kadang kita kan begitu kan. Kadang-kadang kita melihat kok begini kali Tuhan. Ternyata itu cara Tuhan membawa kita ke langkah selanjutnya. Saudara, kadang-kadang ada lampu merah. Kenapa kita harus berhenti? Biar nggak ditabrak dari arah lain, saudara. Kadang-kadang kita marah-marahin lampu merah ini. Kurang ajar kok lampu merah. Kok bikin jalanku lebih lambat? Kalau kita hantam lampu merah itu, kecelakaan, saudara. Maka hari ini firman Tuhan bilang apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Kapan kita tahu itu? Sekarang. Saya mau tahu kita semua di sini sama-sama tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Pak, aku ditinggalkan pacarku, the love of my life. Dia yang terbaik, Pak. Dia keren, berotot, uangnya ada, anak satu-satunya. Tuhan punya rencana. Pak, dialah wanita yang paling, waduh, suaranya lembut, marahnya pun Pak imut. Tunggu menikah ya, kata Pak Firman. Tuh, waduh Pak, dia marah pun imut, Pak. Aduh. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan. Pak, anakku, saya sedikit cerita, saudara. Dulu saya harusnya masuk sekolah unggulan di Bengkulu SMP. Gini-gini agak pintar saya sedikit, saudara ya. Jadi saya mau masuk tes yang diterima 42 orang, saya nomor 43. Jadi saya sempat sedih, waduh gimana ini. Dan ternyata oknum saya dulu kepala sekolah, dia lupa mendaftarkan ulang saya karena saya nggak masuk. Tak ada yang mendaftarkan ulang, tak ada lagi sekolah yang menerima saya. Tahu apa yang terjadi? Akhirnya cuma satu sekolah yang masih buka, yaitu Saint Carolus. Kalau di sini mungkin kayak Yosudarso. Pusing lah mama saya kan, mahal kali ini, aduh katanya. Oke lah nak katanya, nanti kau sekolah di sana 6 bulan baru kita pindahkan katanya. Dalam hati saya oke lah gitu. Sekolah, teman-teman baik, banyak orang Tionghoa kan, mereka baik-baik, saya enjoy. Saya bilang, mak saya mau terus lah dari SMP, SMA, dan ternyata itu bagus juga. Sekarang teman-teman saya artinya bagus lah gitu. Salah satu yang saya bawa terima tuntun Yesus itu kan orang Buddha, sekarang udah menikah. Saya pikir kalau saya nggak ke sekolah itu, mungkin saya nggak ketemu dia. Jadi hari ini pintu-pintu yang tertutup pun Tuhan izinkan terjadi, membawa ke kebaikan. Amin. Yang penting hari ini kita ikatkan pengharapan kita di dalam siapa? Dalam Yesus. Omongan orang bisa mengecewakan, janji orang bisa mengecewakan. Kemarin kami ada juga ucapan masuk rumah baru. Jadi ibu itu bilang, untung juga kami digusur Pak. Kenapa? Akhirnya kami punya rumah sendiri. Amin. Saudara, ini yang saya rindu dengar kata-kata jemaat. Dia bisa bersyukur waktu digusur. Maunya juga ada jemaat di sini nanti, Pak, datang ke rumah Pak, kita ada ucapan syukur. Ada Pak? Iya Pak, motor saya baru dicuri orang. Ini berarti udah paham dia. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kalau ucapan syukur anak lahir, biasa saudara. Ucapan syukur naik jabatan, biasa. Baru bikin spanduk kan, ucapan syukur. Dia kata ya Rasul atas kehilangannya motor bapak si Anu. Karena pada dasar pengharapan kita bukan yang di luar, tetapi ada di dalam Yesus. Saya akhiri di sini. Saya undang pemain musik untuk ke depan. Pengharapan kita itu bukan di mana-mana, saudara. Pengharapan kita itu hanya ada di dalam Yesus. Ada amin? Waktu Yesus di kayu salib, dia katakan begini. Waktu dia sudah selesaikan semua kata-katanya itu, ada 7 kata-kata di salib. Yang terakhir adalah sudah selesai. Jadi hari ini saya dan saudara bukan berperang lagi, ini yang sering. Saya dan saudara hari ini tidak ada lagi peperangan. Peperangan kita bukan lagi menghadapi musuh. Peperangan kita bukan lagi menghadapi masalah itu. Peperangan kita adalah tetap menaruhkan pengharapan kita di dalam Yesus. Ada amin saudara? Maka hari ini
Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan kita, bahkan orang yang seperti Rahab pun bisa dipakai Tuhan karena dia menaruhkan pengharapannya di dalam. Mari kita bangkit berdiri.